teman-teman, kita berjumpa lagi di dalam pembelajaran tugas akhir arsitektur. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat maket. Ya, apa aja sih tahap-tahapnya dalam perancangan arsitektur itu? Kita kenali dulu ya. Yang pertama, survei set. Bagaimana setnya? Ya, kita survei dulu, kita datang dulu ke lokasi setnya. Berapa ukuran setnya? Ada apa saja di sana? Bagaimana keadaan lingkungannya, ya, topografinya bagaimana, apakah setnya datar atau setnya berkontur, bagaimana sirkulasi pejalan kaki dan sirkulasi kendaraan, arah angin, matahari, itu semua kita lihat. Keadaan bangunan di sekitarnya, di situ ada apa saja, ya, drainasenya gimana, arah air mengalirnya bagaimana. Kemudian yang kedua adalah analisa site. Kita analisa, setelah kita survei, kita analisa bagaimana keadaan set itu, keadaan lahan itu, responnya terhadap bangunan itu bagaimana ya. Misalkan matahari datang dari timur ke barat, berarti bagaimana agar bangunan yang mempunyai bukaan arah datangnya matahari itu tidak selalu terlalu silau atau panas. Kemudian analisa pelaku kegiatan. Analisa pelaku kegiatan itu siapa saja yang ada di sana, siapa aja yang akan memakai bangunannya. Di situ misalkan kalau dalam rumah tinggal, di situ ada keluarga, ada ayah, ada ibu, ya, anak, ada ART-nya, ya, atau sekolah itu ada siswa, ada guru, ya. Kemudian analisa konsep bangunan. Itu berupa besaran ruang, plotting, zoning area, gubahan massa, fasad bangunan. Jadi konsep bangunan, besaran ruang itu ukuran yang dihasilkan itu berapa per ruangan. Kemudian plotting, zoning area, zonasi area, apakah dia termasuk semi publik, semi privat area. Kemudian konsep gubahan massa itu didapat dari konsep-konsep teori-teori desain, ya, yang menghasilkan fasad bangunan. Nah, lalu kita membuat portofolionya. Portofolio itu dari awal, dari hasil surveinya seperti apa, analisa tersebut seperti apa, konsepnya seperti apa, ide gagasannya seperti apa, dan menghasilkan denah tampak bangunan dan potongan, ya. Kemudian ada 3 dimensi perspektifnya seperti apa. Lalu kemudian yang terakhir adalah membuat maket. Nah, ini yang akan kita bahas, ya. Bagaimana sih tahapan-tahapan membuat maket? Kita lihat videonya dulu ya, cara-caranya. Nah, pertama ini kita datang dulu ke site-nya. Ya, ini site-nya ceritanya ada di Yogyakarta. Ya, di Poltekkes Yogyakarta. Itu di Gamping, Sleman, ya. Ini kita lihat dulu apakah ini renovasi atau merancang bangun gitu, rancang bangunan baru gitu, ya. Kita lihat dulu, ya. Nah, ini ceritanya proyek sekolahan kan, karena Poltekkes gitu. Jadi kasusnya itu proyek apa, ya? Yang kita lihat tadi setnya di mana, ya, ukurannya. Nah, ini kita ada videonya. Ini saat kita survei. Nah, Poltekkes Yogyakarta. Nah, ini saat pembuatan maketnya nih, ya. Ini kita lihat, ya. Itu benar-benar terukur semua dari gambar yang dihasilkan. Jadi kita harus melengkapi gambarnya dulu, ya. Gambarnya sudah lengkap belum ukurannya? Denahnya gimana, tampak, potongan, side plan, semuanya itu perlu, ya. Jadi harus selesai dulu. Jangan terus kita harus bikin maket tapi nggak ada gambarnya, ya. Seperti itu, ya. Kita lihat bangunannya ditaruh di atas kertas, ya. Di atas kertas apa? Kertas gambar, kertas yang sudah ada gambarnya, gambar site plan, ya. Biasanya memang kalau proyek tugas akhir itu kompleks, dia bangunannya besar, ya, kawasan atau bangunan gubahan massa. Kalau ini sekolah, yang lainnya tuh ada tentang mall, ada tentang bangunan MICE, ya. MICE itu misalkan bangunan untuk pameran, ya,
atau bisa juga pesantren atau hotel. Seperti itu kasus-kasus untuk tugas akhir ya. Gambar asli bangunannya ya. Jadi kalau di gambar itu 3 dimensi, kalau ini sudah 4 dimensi gitu. Sampai ke detail kolomnya, tiangnya, jendelanya. Nah, ini bangunan yang tadi ada di situ. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum.